adik-adik, kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mengangkat sebuah pujian yang mengatakan ku daki-daki. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, selamat pagi Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus, atas kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami di sepanjang hari yang sudah kami lalui. Kami ada pada saat ini sebagaimana kami adanya, bukan karena kuat dan gagah perkasa kami, tapi oleh kasih anugerah Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, jika sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami mau undang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, agar ibadah kami memenuhi tempat ini dan menerima berkat dari Engkau. Kiranya puji-pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu, dan firman yang akan kami berikan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kiranya menjadi pelita bagi kaki kami di dalam menjalani hidup kami. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami mau serahkan hanya di tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adalah obat. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan tentang cerita kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kakak pimpin kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu atas napas kehidupan, kesehatan, tenaga yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari yang telah kami lewati ya Bapa. Pada kesempatan ini kami berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga apa yang kami lakukan sepanjang peribadahan sekolah hari Minggu ini dapat menjadi
berkat dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat berkenan di hadapan-Mu dan sesuai seturut dengan kehendak Dikau hingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Nah, yang terdapat dalam kitab Matius, pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 17. Nah, kakak akan bercerita untuk kita semua. Jadi pada waktu itu, Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis oleh Yohanes. Ketika dekat dengan Sungai Yordan, Yohanes melihat Tuhan Yesus. Ia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia tahu bahwa Yesus adalah utusan Allah. Nah, dan Yohanes pun menghampiri Tuhan Yesus. Sembari ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan, mengapa engkau yang datang kepadaku?" kata Yohanes. "Seharusnya aku yang datang kepadamu untuk dibaptis olehmu." Ia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah dan ia merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk membaptis Tuhan Yesus. Nah, sebab dikatakan dalam Alkitab, bahkan membuka tali kasut Yesus pun ia tidak layak, ia tidak pantas. Yohanes mengatakan demikian. Ia mengatakan bahwa ia tidak pantas untuk membaptis Yesus. Tetapi Yesus menjawab kepada Yohanes, kata Tuhan Yesus, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Nah, dari ini kita tahu mengapa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Sebenarnya Yohanes tidak pantas, ia merasa tidak layak untuk baptis Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah dan Allah itu sendiri. Sedangkan Yohanes hanyalah seorang nabi, seorang pembaptis, seorang manusia biasa. Nah, tetapi karena ia menuruti kehendak Allah, mereka menggenapi seluruh yang telah diperintahkan Allah kepada mereka, jadi Yesus pun dibaptis oleh Yohanes. Nah, Yohanes pun menuruti Tuhan Yesus dan Yesus pun dibaptis di Sungai Yordan. Dan setelah dibaptis, Yesus pun keluar dari air. Pada saat itu juga langit terbuka dan Roh Allah turun ke atas Yesus berupa seekor burung merpati. Lalu terdengar suara dari langit, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terdengar suara dari langit bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara yang terdengar adalah suara Allah, Allah Bapa, yang merujuk kepada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Ia mengatakan bahwa kepada Yesuslah aku berkenan, Allah berkenan. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu berkenan kepada Allah. Itu yang Allah inginkan. Jadi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, hendaklah kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, apa yang Ia perintahkan kepada kita. Sebab kita tahu apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita adalah berkenan di hadapan Tuhan, dan itu adalah perintah Tuhan. Nah, jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di apa yang dapat kita pelajari? Tuhan Yesus taat akan perintah Tuhan. Yohanes taat untuk membaptis Yesus, untuk menggenapi yang Tuhan telah perintahkan, nubuatkan kepada mereka. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus taat kepada firman Tuhan. Kita pun harus rajin menolong orang lain, karena itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan Yesus perintahkan agar kita mengasihi sesama, kita menolong, berbagi dengan teman-teman kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hendaklah kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Kita membaca Alkitab, berdoa setiap saat kepada Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk kita menjadi orang yang baik, orang yang taat akan perintahnya. Nah, Tuhan Yesus sendiri taat kepada perintah Allah hingga Ia rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Dan kita pun harus taat karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga apa yang telah kakak ceritakan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita tutup dalam doa, kakak berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami. Dengan cerita firman-Mu yang menguatkan kami agar kami menjadi taat, menjadi orang yang menuruti kehendak Dikau ya Bapa.
Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Inilah seru dan doa kami, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua harus tahu bahwa kita anak-anaknya adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Sekarang kita mengangkat lagi sebuah pujian yang mengatakan sayang, sayang, disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Hello, shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur pada hari ini kita boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita dengan baik. Pada saat ini Kak Surya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh diperdengarkan oleh firman-Mu yang boleh menguatkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga sangat bersyukur karena Kau boleh menyertai ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita berjumpa lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.